Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, yaitu saya Naira Ramadhani dan berserta partner Saya Sinta Priscianingrum. dan narasumber kami tentunya dengan Bang Joris. Nah, Bang, tadi sebelum break kan kita sempat membahas jika ada anak yang mengalami korban pelecehan seksual, apakah membicarakannya dengan mereka memperburuk keadaan? Contohnya saja, membicarakannya dengan orang tua itu kan malah menjadi lebih baik karena adanya keterbukaan antara anak dan orang tua. Lalu bagaimana dengan anak yang mengalami orang tuanya broken home? Iya. Ketika anak hidup dalam keluarga yang broken, maka di situ dia akan mengalami penderitaan berlipat. Ya, dia sudah mendapatkan kekerasan dari luar dan dia sendiri menjadi tidak nyaman di rumah. Ya, oleh karena itu saya tidak menjawab dulu, tapi saya katakan bahwa rusaknya keluarga maka akan mempengaruhi tumbuh kembang anak. Ya, anak akan tumbuh kembang secara utuh bila dia hidup dalam keluarga yang utuh. Dalam arti juga keluarga yang harmonis. Oleh karena itu, saya katakan bahwa salah satu persoalan anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang paling banyak adalah mereka yang hidup dari keluarga yang tidak harmonis. Ya. Jadi keharmonisan keluarga akan menambah kualitas hidup anak. Ya, seperti itu. Jadi apabila misalkan orang tua ini broken home, lalu si anak ini dititipkan misalkan ke saudaranya atau mungkin ke neneknya, itu bisa mempengaruhi terjadinya kekerasan atau pelecehan seksual berarti ya, Bang? Belum tentu. Ngomong soal pelecehan atau kekerasan seksual itu ketika ada pelaku dan ada korban. Ketika dia hidup dengan nenek atau dengan siapapun, ketika tidak ada pelaku, maka dia akan aman. Yang menjadi persoalan ketika ada pelaku yang melihat korban dengan perspektif yang dia bangun. Seperti yang tadi saya katakan bahwa, ketika kalau saya melakukan hubungan seks dengan orang ini, anak ini, maka saya percaya tidak akan ada orang yang membela dia. Ini bahaya. Ya. Atau dia sudah mengukur, dengan harta yang saya punya, saya yakin mereka nggak akan lapor. Mereka tidak akan bertindak, karena saya akan menyelesaikan semuanya dengan kekuatan ekonomi saya. Ya. Lalu bagaimana dengan beberapa kasus nih, Bang? Misalkan si korban ini masih ada keterikatan keluarga dengan pelaku. Kan banyak sekali itu kasus-kasus seperti itu. Ini iya. Dan akhir-akhir ini kebanyakan korban adalah orang-orang yang dekat dengan pelaku. Itu kita ngomong soal ketergantungan. Dan ini biasanya lama sekali terungkap. Kenapa lama terungkap? Ada rasa takut, ada rasa balas budi, bisa saja. Misalnya pelaku adalah ayah kandungnya. Dia mau melapor takut. Karena selama ini saya sudah mendapatkan semuanya dari ayahku. Ada rasa balas budi, ada rasa takut. Ini yang akan lebih bahaya. Ya, anak menjadi semakin lemah. Ketergantungan korban pada pelaku membuat korban semakin tertekan atau semakin dia menyembunyikan persoalannya. Ini bahaya, Mbak. Jadi pelaku terbanyak di akhir-akhir ini saya lihat bahwa memang orang yang sudah kenal dan punya kedekatan secara dalam keluarga. Lalu bagaimana kalau semisal dari dalam keluarga saja sudah seperti itu, bagaimana cara korban untuk menstimulus menceritakan masalahnya ini? Karena dalam keluarganya sendiri saja sudah tidak ada keharmonisan dan pelakunya juga ternyata dari pihak keluarganya sendiri. Iya. Kalau pelakunya adalah orang dalam, maka butuh pendamping-pendamping yang punya power, ada kekuatan. Mahasiswa itu banyak kok. Ya. Kalau kalian mau
mendampingi, saya pikir akan banyak korban yang tertolong. Ya. Saya ulangi lagi bahwa banyak kasus yang hilang, tidak muncul di permukaan karena tidak ada orang yang mau bersama-sama dengan korban. Ya. Oleh karena itu, kalian sebagai mahasiswa, saya pikir harus memproklamirkan diri. Iya, saya mau bersama korban. Bentuk asosiasi, buat kelompok-kelompok kecil. Maka akan muncul. Kan sekarang kan bagus, ada media sosial, tinggal disebarkan. Mahasiswa apa? Kalian dari mana? Dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Oh, mahasiswa Wijaya Kusuma Surabaya siap mendampingi korban kekerasan seksual. Dipromosikan, dikampanyekan dalam media sosialnya. Oh, orang akan tahu. Ingat, di tempat saya, tidak sedikit anak yang datang sendiri ke tempat saya, ke Yayasan Embun Surabaya. Dia melaporkan bahwa saya adalah korban kekerasan seksual. Kenapa dia berani datang ke sana? Karena dia percaya bahwa Yayasan Embun Surabaya akan melakukan pendampingan. Dan kami siap berjalan bersama. Seperti itu, Mbak. Lalu bagaimana orang tua dapat menghindari sikap terlalu protektif terhadap anak-anak mereka karena banyak kasus pelecehan dan kekerasan seksual pada akhir-akhir ini, Pak? Jadi maksudnya? Misalkan orang tua yang terlalu protektif, oh udah nggak usah keluar malam-malam, nggak usah main sama si ini, nanti takutnya seperti apa, terus nggak usah mainlah sama teman-teman cowok. Karena protektifnya orang tua seperti itu, Pak. Sedangkan seperti kami ini kan juga butuh bergaul dengan teman-teman sebaya. Semen bisa menjawab dengan sangat objektif ketika semen menjadi orang tua. Ya, ketakutan saya atau orang tuamu dengan melihat situasi anak saat ini atau perempuan saat ini adalah sah adanya. Banyak sekali predator, banyak sekali orang yang ingin menyentuh tubuhmu. Dan ingat bahwa perempuan itu, kalau saya sebagai orang tua saya katakan, anak perempuan punya kelemahan terbesar itu ada di telinganya. Ketika berhadapan dengan buaya darat, lalu si laki-laki katakan, kamu cantik sekali, aku sangat mencintaimu, aku tidak bisa hidup tanpa kamu, aku sangat mencintaimu. Apakah kamu juga mencintaiku? Wanita memang lemah di kupingnya. Iya, ketika laki-laki tanya jebakan, apakah kamu mencintaiku? Dan perempuan mengatakan, iya, saya mencintaimu. Maka si laki-laki akan tanya, buktinya mana? Iya, benar sekali. Tolong tunjukkan buktinya. Kalau memang kamu mencintaiku, habis. Ya, jadi jawabanmu tadi saya katakan bahwa nanti akan muncul jawaban yang sangat objektif kalau engkau sudah menjadi seorang orang tua. Orang tua. Ketakutan orang tua akan bahaya yang menghinggapi anaknya itu menjadi sangat besar ketika dia melihat atau mendengar kabar tentang lemahnya misalnya perempuan atau lemahnya penegakan hukum terhadap korban-korban kekerasan seksual. Oleh karena itu saya tidak pernah menghalangi ada nilai yang dibangun oleh keluarganya bahwa kamu harus hati-hati, kamu harus menjaga sopan santun atau apapun. Ya, saya sangat setuju justru itu. Orang tua yang protektif itu saya suka juga itu. Ngomong-ngomong masalah penegak hukum, lalu bagaimana korban bisa melaporkan kasus kekerasan seksual apabila dari pihak kepolisian tidak bergerak cepat untuk menanganinya, Pak? Polisi atau penegak hukum akan melakukan tugasnya dengan baik kalau nomor satu, ada bukti, ada saksi. Nah, kalau tidak ada bukti, tidak ada saksi, maka akan lemah penuntutannya. Oleh karena itu, perlu asesmen. Kalau misalnya ada korban, dampingi dia.
Kalau misalnya dia punya apa, chatting-chatting apa, tolong disimpan. Jangan sampai dihapus. Ya. Bukti. Harus ada bukti, harus ada saksi. Kalau sudah ada bukti, ada saksi, maka teman-teman dari kepolisian akan sangat mudah pekerjaan mereka. Tapi kalau bukti saksi nggak ada, akan menjadi berat. Seperti itu, Mbak. Jadi jangan takut. Nah, kita ini bekerja, polisi bekerja atau aparatur negara bekerja itu berdasarkan perintah undang-undang. Salah satu perintah undang-undang kalau soal pencarian itu tadi bukti dan saksi. Berarti yang penting ada bukti, ada saksi, semua itu bisa diproses ya Pak? Dirinya. Bisa diproses. Jadi jangan takut. Ya. Datang saja dan nggak bayar. Datang saja, laporkan saja. Lalu pesan untuk perempuan nih, apa yang harus dilakukan perempuan agar terhindar dari pelecehan maupun kekerasan seksual? Dipintarkan perempuan itu, ya, buat posisi tawar perempuan menjadi lebih bagus. Sekolah sing pinter, ya, hilangkan budaya misalnya, kamu nanti di dapur, kamu nanti nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, hilangkan itu nilai-nilai itu, ya. Perkuat posisi tawar perempuan itu. Maka perempuan akan otomatis dia akan tahu bagaimana caranya dia menghadapi itu, ya. Lalu pesan untuk orang tua ini Pak, bagaimana untuk mendidik anak mereka supaya terhindar dari pelecehan maupun kekerasan seksual? Hargailah tubuhmu, ya, hargailah tubuhmu. Dan untuk anak perempuan jangan pernah telanjang di depan kamera, jangan pernah telanjang di depan kamera untuk apapun. Tidak boleh, ya. Itu saja. Ya, itu tadi merupakan pesan untuk perempuan dan juga pesan untuk orang tua yang mana supaya terhindar dari pelecehan maupun kekerasan seksual. Cukup menarik juga podcast kali ini mengenai kekerasan dan pelecehan seksual. Terima kasih untuk Bang Yoris setelah hadir di acara podcast Pokoknya Senang. Saya Joris Lato, ya. Oh ya, Pak Joris Lato. Bang Joris Lato. Oh, iya. Ya, terima kasih Bang Joris. Mungkin kita bisa bincang-bincang lagi di lain waktu. Terima kasih. Buat penonton setia podcast Pokoknya Senang, terima kasih telah menonton podcast ini. Saya pamit undur diri selaku host, Sinta Pristianingrum dan teman saya, Naira Madani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.